И вдруг снег превратился в дождь, наступила осень, и я снова видел сон. Где-то бросил опять, что я внутри пустота. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa pelajar dari SMA Negeri 1. Boleh perkenalan, Dek? Perkenalkan, nama saya Esther Medius Kristompul. Saya kelas 11 di SMA Negeri 1 Lagubut. Sebelum ini Adik pernah mendengar kasus bullying gitu? Atau pernah mendengar apa itu bullying gitu? Pernah. Jadi apa pandangan Adik mengenai bullying? Bully itu menurut aku sih Kak, itu tindakan yang nggak dibenarkan, karena itu gimana ya, udah kekerasan lah, karena nanti berdampak negatif kepada yang korban bully, yaitu mungkin mentalnya yang kena gitu. Sejauh ini apa Adik pernah menjadi korban bully? Bully sih bisa dibilang sih iya Kak, tapi kan bully itu nggak hanya kekerasan fisik, tapi bisa juga seperti Cyberbullying dari sosial media. iya Kak. Oke, saat terjadi bullying terhadap Anda, apa yang Anda rasakan dan apa dampaknya pada Anda? Perasaanku di situ waktu itu sakit hati lah Kak. Terus gimana, langsung kayak introspeksi diri gitu. Ya. Jika Anda mengalami bullying, apa langkah pertama atau usaha yang Anda lakukan supaya Anda terlepas dari bullying tersebut? Langkah pertama yang aku lakukan waktu itu cerita langsung ke teman, lalu teman mensupport. Terus di situ aku juga cerita kepada orang tua, biar orang tua juga nggak kepikiran kenapa aku tiba-tiba nangis gitu. Ya. Jadi bagaimana sikap Adik terhadap mereka yang suka membuli? Sikap aku sih cuman ya, kalau dibully lagi untuk kulawan gitu Kak, karena kan aku bilang bully itu tidak dibenarkan. Semisal nih Adik melihat teman Adik dibully gitu, apa yang Adik lakukan? Menolong korban dari pembulian itu, lalu menasihati ke yang melakukan pembulian itu, karena saya tahu gimana rasanya sakitnya dibully. Oke, menurut pendapat Adik, pelaku pembulian harus diberikan sanksi yang setimpal supaya memberi efek jerah, haruskah atau tidak? Menurutku sih enggak Kak, tapi itu kembali ke kesadaran diri mereka sendiri. Oke, menurut pendapat Adik, batasan bully itu seperti apa sih? Apa memanggil nama seseorang dengan nama itu kan termasuk ke dalam bully? Jika mereka tidak akrab, terus tiba-tiba mengejek gitu, itu udah termasuk pembulian Kak, pembulian verbal. Pertanyaan selanjutnya, apakah Adik pernah menjadi pelaku pembulian? Jika pernah, apa yang mendasari Adik melakukan pembulian tersebut kepada teman Adik? Enggak, saya nggak pernah menjadi pembuli, tetapi jadi korban bully pernah. Oke. Baiklah, cukup sekian wawancara kita kali ini untuk Adik Esther. Terima kasih telah meluangkan waktunya buat menyampaikan apa sih pendapat dia mengenai bullying. Cukup sampai di sini, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai siswa SMP mengenai judul penelitian saya, bullying atau perundungan di kalangan pelajar. Sebelum ke pembahasannya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Adik. Nama saya Vandiski Bawaruan dari SMP Negeri 1 Lagubut ini. Perkenalkan, nama saya Clarissa Janeta, saya kelas 9A dari SMP Negeri 1 Lagubut. Sebelumnya adik-adik udah pernah mendengar istilah bullying? Apa pandangan Anda mengenai bullying tersebut? Menurut saya bully itu termasuk golongan tidak baik, tapi juga terkadang bully itu dilakukan seorang cenderung karena mungkin korban bulinya ada menyinggung si pembuli, makanya si pembuli mau membuli si korban. Menurut adik Clarissa, apakah saudara pernah menjadi korban bully seperti itu? Ya,
Jadi jenis bully apa yang Anda dapatkan? Apa dari media sosial seperti cyberbullying atau langsung Ya terjadi seperti, secara langsung? ya seperti misalnya orang mengatakan kita yang tidak baik-baik, misalnya kita tidak pernah berkeliaran tetapi dikatakan pernah berkeliaran, atau sebaliknya yang sering mengucapkan nama-nama kita dengan kata-kata yang di belakangnya yang tidak baik. Baik, setelah terjadi atau Anda menjadi korban dari tindakan bullying tersebut, apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda lakukan supaya terhindar dari bullying tersebut? Kalau saya sih biasanya kalau habis dibully gitu dampaknya nggak terlalu besar sih sama saya, soalnya saya juga udah biasa dibully, jadi udah biasa gitulah sama bulian. Terus biasanya hal yang saya lakukan itu ya nggak terlalu peduli sih, saya biarkan aja orangnya gitu. Jadi bagaimana sikap Anda mengenai mereka yang suka membuli? Ya sikap saya kepada mereka ya didiamin aja, soalnya kalau kita makin membalas perilaku mereka ya sama aja, masalah itu tidak akan selesai. Oke, semisal nih kalian melihat teman kalian atau orang sekeliling kalian lagi dibully, apa sih yang tindakan yang akan kalian lakukan? Biasanya kalau saya sih lihat teman dibully, saya biarin dulu, tapi sebelum selesai dibully si korban ini saya nasihatin gitu, saya kayak kasih solusi gitu. Menurut pendapat kalian berdua, apakah pelaku pembulian harus diberikan sanksi yang setimpal supaya memberi efek jerah? Ya boleh diberikan efek yang setimpal, tapi pada zaman sekarang orang diberi efek yang setimpal pun itu tidak akan mau berubah, soalnya manusia sekarang dikasih hukuman pun tidak akan cerah. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda batasan bullying itu seperti apa? Apakah memanggil nama seseorang dengan ejekan merupakan tindakan bully? Masuk juga, karena kan rata-rata juga nggak semua orang yang cuman diejek namanya gitu nggak terlalu kenapa gitu. Kadang juga beberapa orang kalau namanya diejek dia langsung marah gitu atau langsung ngadu gitu. Apakah Anda pernah menjadi pelaku pembulian atau perundungan? Yang jika pernah, apa yang mendasari Anda melakukan pembulian terhadap teman Anda? Ya seperti mereka membuat tindakan yang tidak enak kepada kita, ya jadi kita membuli korban tersebut karena ada rasa sakit hati atau misalnya yang membuat kita tidak enak dengan dia. Oke, cukup sekian wawancara kita kali ini. Kepada informan yang bersedia meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan mengenai bullying ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga dapat menghindarkan kita dari pelaku atau sikap yang suka membuli. Terima kasih. Mungkin apakah Anda pernah melihat di lingkungan Anda terjadi kasus bully? Iya pernah. Apakah Anda pernah dibully oleh orang lain? Iya pernah. Lalu apakah Anda pernah membuli balik teman Anda? Tidak pernah. Kasus bully seperti apa yang pernah Anda alami? Waktu di sekolah dibully oleh teman. Seperti Seperti fisik. bagaimana tanggapan Anda jika teman Anda dibully oleh orang lain? Ya membiarkan aja. Membiarkan teman Anda dibully. Iya. Lalu apa yang akan Anda lakukan jika Anda dibully oleh teman Anda? Ya biarkan saja. Nanti biar dia sendiri yang mendapatkan karmanya. Jika Anda dibully oleh teman Anda, apakah Anda akan melapor kepada orang tua atau kepada guru? Kepada guru agar guru yang Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi kasus bullying agar tidak terjadi lagi? melaporkan kepada guru agar guru yang bilang kepada dia kalau dia tetap membuli, baru kita berpindah kepada orang tua.